Inilah suasana pagi di Dusun Tambak Polo, Demak, Jawa Tengah. Warga pesisir memulai hari barunya. Dusun yang akan saya tuju ini berada sekitar 1 jam dari pusat kota Demak. Dari desa Purworejo di Kelurahan Bonang, saya pun masih harus menyewa kendaraan roda 2 karena medan yang berliku dan menyempit hingga ke bibir pantai. Di sini hampir seluruh penduduk bekerja sebagai nelayan, tak terkecuali para perempuan. Bagi Nur Hafido, tanggung jawabnya bukan hanya mengasuh kedua anaknya. Usai memastikan kebutuhan sekolah, ia pun menyiapkan bekal. Bekal yang dibutuhkan untuk melaut bersama sang suami Musyafikin. Mondang Bu, derek Bapak? 3 tahunan, Mbak. 3 tahunan. Sebelumnya? Sebelumnya ya Teng Rio mawon. nggih. Anak kan masih kecil Anak masih kecil. Lah kok bisa tiba-tiba ngoten tumut Bapak teng laut niku? Temannya nggak ada. Beli perahu sendiri ya. Beli perahu sendiri. Jadi sebelumnya Bapak punya teman? Punya teman. Saya sudah temannya punya sendiri ya, saya sendirian. Kalau sendirian yang situ Nggak ada yang narik. Aduh. Nek ngajak rencang ngoten bayar ngoten luwih rugi Pak jatuhnya nanti mengkonten. rugi, Mbak. Sekarang koyo ora kok ndek kae kok, Mbak. Ono arat iki lho, Mbak, koyo itu koyo sepisan suwi ra itu meneh. Pamane mbek kanca ngono ki ndung anu, Mbak. Ora cukup kanggo kebutuhan sehari-hari. Hafido bukan hanya seorang istri nelayan. Melaut telah menjadi pekerjaannya sehari-hari. Dengan cara inilah keduanya bertahan hidup. Meski dalam beberapa tahun terakhir, hasil tangkapan yang diperoleh tak seberapa. Iwake pun sudah. Tembek. Ini ono alat kuwi lah ibaratnya kayak arat, kayak sudu. Sudane pripun Bu? Sepinten? Nek dibanding riyen sampe Ndek kae to, Mbak, golek 300, 200 gampang, Mbak. Saiki, Mbak, itu kaya 200 pisan to. Oh, suwi ra itu. suwene niku pinten? Seminggu Ya, napa? seminggu. Wah, ngoten nak anu lebih, Berarti Mbak. sakniki seminggu mung 300 ngaten entuke. Ya, nak anu itu 200 pisan to, Mbak. Sudah 100, 70, 80. Nah, kanggo sedina solare, berase kan perbakalane kan. Inilah perjuangan untuk sebuah penghasilan seadanya. Di laut lepas, pasangan suami istri ini harus mengangkat jaring yang sulit jika dilakukan seorang diri. Tantangan mereka tak berhenti di situ. Selain cuaca buruk, hasil laut kian berkurang karena maraknya penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan. Mboten kepikiran nyambut damel liyane nelayan iki. Ini boten. Mboten saged. Mboten saged boten enten keahlian. Mung cuma kalian nggih niki tok. Ngandel kene nggih niki. Nggih. Asal boten mangan nggih niki. Nggih niki sakniki. Pamine boten enten nggih ditunggu boten enten lah. Pengalamane ya, Mbak. Pengalamannya jaring tok. Pengalaman jaring tok. Ibu nggih pun mulai biasa nggih 3 tahun niki pun mboten wedi ngono Bu ngelaut teng tengah-tengah. Nak gelombang ya wedi to, Mbak. Pun nate ngono kena gelombang napa jatuh teng. Mboten kula, tapi pas tawur terus medhuput tengah ombak gudi ya tahu aku ya wedi. Tapi nggih mboten kapok Bu. Lah mek kapok piye, Mbak, ya ora ndek duit. Nur Hafidoh tak sendiri. Di Dusun Tambak Polo, 27 perempuan juga berprofesi sebagai nelayan. Ada yang telah terbiasa melaut dengan orang tua sejak kecil. Ada pula yang memilih melaut karena desakan ekonomi. Siang hari menjelang, perahu para nelayan kembali bersauh. Saya pun melanjutkan perjalanan menyusuri pesisir dusun ini. Saya berjumpa dengan seorang perempuan nelayan dengan perahu kayu kecilnya. Ibu, ini baru dapat 1 kepitingnya. Iya, Ini ikannya dapat juga, bukan? bukan ini beli. Oh, udah buat ini ya, buat Buat umpan umpan. ya. Nggak dapat ikan Bu bulan-bulan ini. Enggak, soalnya ini musim hujan, jadi susah cari Pak yang ke laut
ndak bisa ke laut. Ibu ke laut juga berarti biasanya? Biasanya ke laut cuma di pinggir-pinggir aja, nggak berani. Dialah Sri Umroh, nelayan yang sehari-harinya mencari kepiting di muara. Berbeda dengan Hafidoh, Sri Umroh mencari nafkah seorang diri untuk keluarganya. Ia bekerja demi menggantikan peran suaminya yang dideteksi menderita penyakit jantung. Dan juga untuk kedua anaknya. Pak, iki sarapan dhisik. Aku tak boleh piting ya, Pak ya. Nang sehat. Biasanya kalau melaut itu dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Mulai jam 6 hampir mempersiapkan anak-anak sekolah, terus yang satu kan kerja. Habis itu terus berangkat. Udah masak buat sarapan, buat ini terus berangkat sendiri. Jadi Ibu nyelesain pekerjaan di rumah dulu, baru Ibu berangkat nyari uang di sungai. Pulangnya jam berapa biasanya? Jam kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 11. Ya, siang. Sehari hanya satu kali jam melaut? Dua kali? 2 kali. Terus? Pulang jam 11, terus masak buat terus istirahat. Jam 3 berangkat lagi. Jam 3 berangkat lagi, pulangnya lagi jam 6. Menjadi nelayan bukan pekerjaan baru bagi Sri Umroh. Perahu ini menjadi saksi perjuangannya selama 15 tahun mencari hasil laut. Di kawasan Bakau ini, Umroh berburu kepiting dengan cara memasang puluhan alat jebaknya. Kalau kepiting satu ini kayak gini nih, Bu, ini dijual berapa? 10.000. Ada yang kecil-kecil. Oh, ada yang kecil-kecil. Kalau dapat segini itu enggak pasti, Mbak. Jarang, kadang ya dapat 2, kadang 1. Enggak berat, Bu, kalau sendirian, Bu. Kan biasanya kan Ya, banyak berat berdua sih. atau ada pekerja. Ini kan kalau nelayan ini kan biasanya identiknya dengan laki-laki ya, Bu. Pekerjaan laki-laki karena di laut bahaya, resikonya kan sama gitu. Ya sebenarnya sih berat, tapi gimana lagi udah terbiasa. Jadi enggak berat lah. Yang paling berat tuh apa, Bu? Ngedayungnya? Iya, ngambilnya, kalau atau? ya ngedayungnya itu loh, Mbak. Kalau pas lagi ilinya kenceng itu berat banget sampai kemana-mana itulah. Kalau biasa beginilah biasa, enggak berat gitu. Dengan pendapatan rata-rata Rp50.000 per hari, pekerjaan umroh bukan tanpa resiko. Menyusuri muara, ada bahaya yang mengancam nyawanya. Pernah ini nggak, Bu? Kan kalau laut kan suka susah diprediksi ya, Bu, ya, cuacanya. Terus apa yang terjadi? Pernah dapat pengalaman nggak enak nggak, Bu, di laut? Sering tuh. Sering. Apa Iya. cerita? Kalau pas lagi hujan, apalagi kalau pas lagi ngangkat ini ada ular, Mbak. Oh, pernah? Takut. Pernah, Bu? Pernah ada ular? Pernah sampai digigit toh, Mbak. Digigit, tapi Iya. nggak apa-apa waktu itu. Ya sakit toh, Mbak, sampai ndak ini 2 bulan kali, Mbak, saya nganggur. Langsung dibawa ke Terus rumah langsung sakit? pulang. Enggak bawa ke rumah sakit. Oh, nggak dibawa ke rumah sakit? Enggak ada Kenapa? uang. Enggak ada uang. Ada apa nih, Mbak, di sini? Oh, ini ada pertemuan ibu-ibu nelayan. Di balik perjuangan para nelayan perempuan, ada pengakuan yang belum mereka dapatkan. Saya bertemu dengan anggota Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia yang memiliki harapan yang sama. Dari kartu nelayan itu, Mbak, apa sih sebenarnya yang bisa didapat terutama oleh nelayan, perempuan nelayan juga? Hak-hak yang bisa mereka dapatkan dari kartu itu? Sebenarnya yang paling dasar kami mendorong adanya pengakuan kartu nelayan dan kartu asuransi sebenarnya lebih pada pengakuannya. Bahwa negara mengakui bahwa mereka itu ada, sebenarnya itu dasarnya. Kalau disangkutkan kepada manfaat, tentu manfaatnya ketika nanti perempuan ada yang amit-amit ya, misalkan dia meninggal di tengah laut, maka negara wajib untuk memberikan asuransi jiwanya, itu berupa dana kompensasi sekitar 160 lebih juta yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya pada itu. Sampai selesai bunyinya surat pernyataan yang dibuatkan Pak Lurah itu bunyinya Tak diakui sebagai nelayan,
Selama ini status yang tertulis di kartu tanda penduduk mereka masih tertulis status ibu rumah tangga. Meski beratnya pekerjaan, besarnya risiko yang dihadapi di lautan tiada berbeda. Tapi kalau kena ini udah bahaya loh Mbak. Udah bengkak atau Bengkak. demam nggak sampai? Enggak, demamnya sih enggak, cuma bengkak.